Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tentang mata kuliah topik terpilih yang mana ini merupakan ujian akhir semester program studi S1 Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Sofwan Afif dengan nomor induk mahasiswa 17523178178 dan kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini tema yang akan saya bahas yaitu mengenai e-learning. Nah, lengkapnya yaitu judulnya adalah implementasi e-learning dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Langsung saja kita ke materinya. Nah, berbicara mengenai pendidikan memang tidak ada habisnya. Pekerjaan rumah yang sangat besar bagi negara kita yaitu mengurus tentang siklus pendidikan yang baik, bermutu, dan transparan. Bahkan, pendidikan sekarang sedang diperbarui sistemnya melalui slogan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, pendidikan juga merupakan aktivitas yang paling penting dalam menunjang pembangunan negara. Karena pendidikan merupakan alat untuk meningkatkan dan mengemban sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan negara secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan pendidikan yang bermutu dan dikelola secara profesional oleh para ahli. Nah, selanjutnya yaitu dalam konteks ini permasalahan yang dihadapi atau yang sedang kita lalui yaitu pandemi COVID-19 atau coronavirus disease. Nah, di sini banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam mengurus bidang pendidikan, terutama selama masa pandemi COVID-19 ini yang tidak memungkinkan para guru dan peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Nah, itu tadi. Maka, jika peserta didik dan para guru tidak memungkinkan untuk melakukan proses pembelajaran secara tatap muka di sekolah ataupun di kampus, nah, solusinya yaitu adalah melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, di sini ada pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat bencana COVID-19 di Indonesia. Ini merupakan buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020. Di sini Kemendikbud mengajak untuk bersama menghadapi virus corona ini. Nah, tentang panduannya yaitu langkah-langkah apa saja pelaksanaan belajar dari rumahnya seperti apa selama masa darurat ini. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pedoman yang ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan dukungan berbagai pihak dan stakeholder. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang panduannya yaitu sebagai acuan oleh Kemendikbud dan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, untuk membaca pedoman lebih lengkapnya kita dapat mengaksesnya di link bersama hadapi corona.go.id. Selanjutnya yaitu tujuannya kita dapat memastikan pemenuhan hak-hak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Kemudian memastikan pemenuhan dukungan psikologis pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. Itu sasarannya ada 5 yaitu Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Pendidik, yaitu guru, peserta didik yaitu siswa, orang tua atau wali yaitu orang yang membimbing peserta didik di rumah. Selanjutnya yaitu, nah dari situ kita dapat
mengetahui bahwa kita dapat melakukan pembelajaran secara e-learning. Nah, teman-teman ada yang tahu apa itu e-learning? Berikut kita simak videonya. What is e-learning? E-learning stands for electronic learning. It allows users to take courses online using electronic devices such as a computer, tablet, and even a smartphone. With e-learning, users can take courses from all around the world, 24 hours a day, 7 days a week. E-learning is a proven and effective way to educate your students while tracking their participation and assessment, all at a small fraction of the cost of traditional training. Using e-learning in your business, you can remove travel costs for your students as well as accommodations, training material, and teachers' salary costs. E-learning courses are easy to maintain and update. With the power of e-learning, you allow your users to learn at their own pace and present them with engaging learning through the use of audio, video, interactive games, simulations. E-Learning Media Inc. is an industry leader in e-learning development, and we are here to answer your questions and help you develop your first e-learning course. Learn how we do it at e-learningmedia.com. E-Learning Media Inc. Be brilliant. Nah, itu tadi mengenai video penjelasan singkat tentang apa itu e-learning. Jadi intinya, e-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam belajar mengajar, kita dapat memanfaatkan media seperti internet, web. Nah, kemudian kita juga dapat mengakses materi pelajaran melalui gadget atau gawai, kemudian melakukan kuliah secara online melalui komputer, melalui aplikasi seperti Zoom, yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini kita tahu bahwa e-learning itu dibuat untuk memberikan manfaat. Apa saja manfaatnya? Salah satunya yang pertama yaitu mendukung fleksibilitas. Nah, e-learning memberikan fleksibilitas perihal memilih waktu dan tempat untuk mengakses pembelajaran. Dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa seluruh peserta meeting dapat melakukan pertemuan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Berbicara mengenai zaman sekarang, semua hal di zaman sekarang tidak lepas dari yang namanya teknologi. Oleh karena itu, dengan teknologi bukan tidak mungkin dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang layak dan lebih baik. Selanjutnya yaitu, yang ketiga yaitu manfaat dari e-learning adalah bebas akses. Artinya, para guru maupun peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran yang tersedia 24 jam per hari atau 7 hari seminggu. Dari gambar ini, bahwa peserta didik dapat melakukan akses e-learning dari rumah. Begitu kurang lebihnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu, nah dari manfaat itu kita dapat melihat juga dari sisi problem atau masalah yang timbul dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh menggunakan e-learning ini. Yang pertama yaitu problemnya yaitu gagap teknologi. Tidak semua orang bisa menggunakan perkakas atau tools IT yang ada saat ini. Tentunya ketidakmahiran tersebut dapat menghambat lajunya proses pembelajaran jarak jauh. Yang kemudian yaitu device terbatas. Nah, di sini itu kan dari referensi tingkat ekonomi di Indonesia yaitu rata-rata yaitu kelas menengah ke bawah. Nah, jadi untuk membeli device tentunya diperlukan biaya. Oleh karena itu ini merupakan suatu problem yang muncul. Selanjutnya yaitu jaringan tidak memadai. Nah, ini adalah PR besar bagi pemerintah dan badan usaha milik negara untuk meningkatkan kecepatan kualitas internet sehingga dapat digunakan
oleh seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya yaitu, ada problem lain yaitu ketergantungan peserta didik terhadap materi pengajar yang diberikan juga masih cukup tinggi. Karena baru sebagian kecil peserta didik yang sadar dan mau mencari referensi dari literatur yang disediakan di buku pelajaran maupun di internet. Hal tersebut merupakan permasalahan yang dihadapi dan harus diatasi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Oke, begitu. Selanjutnya yaitu, untuk melaksanakan program e-learning pembelajaran jarak jauh, ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Berikut saya rumuskan beberapa tahapannya, yaitu yang pertama yaitu melakukan survei pembelajaran. Melakukan survei terlebih dahulu, apakah pembelajaran e-learning memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak. Jika bisa dilaksanakan, maka boleh dilanjut ke tahap selanjutnya. Jika tidak, maka program e-learning dapat diganti dengan solusi yang lainnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu melakukan pembelajaran dan adaptasi, yaitu melakukan mengenai seluk-beluk aplikasi yang akan digunakan itu kita pelajari bagaimana seluk-beluknya. Intinya adalah jangan pernah gagal mencoba beradaptasi, atau biasa istilahnya yaitu dalam ilmu IT yaitu trial and error. Lakukan, coba, gagal, ulangi, kembali sampai bisa. Selanjutnya yaitu setelah kita bisa beradaptasi, kita dapat menggunakan dan memanfaatkan aplikasi platform e-learning yang ada disediakan di Google. Contohnya yaitu Google Classroom, Zoom, Ruang Guru, Brainly, kemudian WhatsApp Group juga bisa, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu, tahapan yang keempat dalam melaksanakan e-learning yaitu melakukan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk bahan evaluasi terhadap proses pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran jarak jauh berupa umpan balik atau feedback kepada para peserta didik. Gunanya apa? Gunanya yaitu memperbaiki sistem belajar yang belum sempurna untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu bagaimana solusi pembelajaran jarak jauh. Solusinya yaitu sebagai berikut. Itu tadi salah satu aplikasi yang dapat kita gunakan sebagai solusi pembelajaran jarak jauh, yaitu aplikasinya adalah Google Classroom. Google Classroom memungkinkan proses pembelajaran secara jarak jauh dengan cara
guru menginvite para muridnya ke dalam kelas, kemudian memberikan assignment tugas dan juga bisa memberikan nilai kepada murid tersebut secara online dan real time. Selanjutnya yaitu ruang guru. Imagine you could study anywhere, anytime, with no limit. Have a more fun time learning by watching videos. And you don't need to worry about losing your book anymore. Ruang Belajar gives you all you need to study. Experience a new way of learning through a series of journeys we created just for you. With animated videos, it will be easier for you to understand your lesson. We have practice questions and lesson summaries, all to help you become more amazing. If you need it, we have it. Get it now. With Ruang Belajar, belajar jadi mudah. Nah, itu tadi solusi yang kedua, yaitu kita dapat menggunakan aplikasi dari Ruang Guru, namanya yaitu Ruang Belajar. Di sana memungkinkan proses pembelajaran secara online, yaitu dengan cara hal yang menarik, bisa menggunakan introduction video, menggunakan berbagai animasi, sehingga para peserta didik tidak bosan dalam menyerap materi yang diberikan oleh gurunya. Oke, selanjutnya yaitu, nah, itu tadi kan ada dua contoh tuh dari solusi pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama tadi menggunakan aplikasi Google Classroom, yang kedua yaitu menggunakan Ruang Guru, bisa juga untuk melakukan meeting para pelajar dan tenaga pendidik bisa menggunakan join meeting di Zoom. Kemudian ada lagi Zenius Education. Nah, Zenius Education tuh aplikasinya dapat berupa kita bisa mengakses materi sekolah mulai dari kelas 1 SD sampai dengan seleksi belajar masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Nah, sedangkan yang selanjutnya Rumah Belajar, belajar untuk semua. Itu merupakan aplikasi yang dibuat oleh Kemendikbud untuk para siswa belajar selama masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya ada Brainly. Nah, Brainly ini memungkinkan untuk para peserta didik jika kesulitan dalam menjawab soal, bisa menanyakan melalui aplikasi ini. Kemudian, para peserta didik yang lain bisa menjawab soal dari pertanyaan yang telah diberikan oleh peserta didik sebelumnya. Nah, ini memungkinkan sebuah diskusi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu, nah, ini adalah solusi pembelajaran jarak jauh untuk para peserta didik atau para guru yang sedikit gagap teknologi atau kesulitan menggunakan tools e-learning tadi. Kita bisa menggunakan grup WhatsApp. Jadi, guru tersebut membuat sebuah grup WhatsApp, kemudian dia mengundang para peserta didik yang lain. Nah, kemudian guru tersebut memungkinkan untuk memberikan tugas, kemudian para peserta didiknya itu dapat mengupload foto hasil jawaban yang setelah dikerjakan tadi ke grup link WA yang telah dibuat oleh tenaga pendidik tersebut. Itu lebih ringkas dan tidak perlu adaptasi yang lebih susah. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu pembelajaran jarak jauh bisa dengan cara memanfaatkan e-learning. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk tetap melakukan proses pembelajaran walaupun tidak secara tatap muka atau asinkron. Nah, paradigma pembelajaran jarak jauh pasti selalu menuai pro dan kontra. Di sisi pro-nya, pembelajaran jarak jauh menggunakan e-learning merupakan aktivitas yang paling aman untuk mencegah penularan COVID-19 bagi para peserta didik. Selain itu, di sisi kontranya, pembelajaran jarak jauh menggunakan e-learning tidak bisa dilaksanakan karena berbagai macam keterbatasan yang tidak bisa dipenuhi dan juga tidak bisa dipaksanakan. Nah, oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan e-learning agar dapat lebih baik ke depannya. Tugasnya bukan lagi tugas pemerintah, tapi adalah tugas kita bersama. Sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar atau bisa langsung email saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.